Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Jumpa kembali para pemirsa yang budiman, yang berbahagia dimanapun kita berada. Semoga Allah terus merahmati kita semua sehingga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang pendek ini kita semua akan berbagi apa yang tertuang di dalam ayat Al-Qur'an. Salah satunya memang sebagian menjadi bagian yang topik kita kali ini yang diketengahkan kepada kita semua, yaitu Islam atau Ramadan dan kaitannya dengan Blue Energy. Kita simak di ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan lagi. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa sebagaimana pesan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Pesan kami yang kedua adalah salat serta salam tidak boleh berhenti. Setiap saat jika kita punya waktu, marilah kita sanjungkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, ulama khalaf, para kiai, ustadz, ustadzat, termasuk mungkin kawan, sahabat kita yang dekat dengan kita, khususnya orang tua kita yang terus memberikan pembelajaran, percontohan, hikayah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi bagian dari kehidupan kita sejarah kita di dunia ini untuk beribadah, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Khusus kajian kita kali ini memang agak unik. Islam, Ramadan, dan Blue Energy. Sebelum itu semua, mungkin kita pemirsa sekalian kenal dengan green energy atau yang kita katakan energi hijau. Apa itu energi hijau? Yaitu energi yang mungkin dapat dikendalikan, bukan energi yang dihasilkan dari fosil yang tidak ada, yang akan habis, dan juga yang terkait dengan sustainability atau keberlanjutan dari energi itu sendiri. Memang energi hanya baru sebagian di antara 17 SDG tujuan global internasional, termasuk Indonesia sudah meratifikasi. Khusus daripada itu, baru-baru ini kita mendengar istilah Blue Energy. Blue Energy yang kita kenal mungkin khasnya atau spesifiknya yaitu energi yang ingin menghadirkan, yang dihasilkan melalui air laut atau air dalam bentuk lain, sea, ocean atau lautan, yang menghasilkan zero emission. Lalu Bapak Ibu, apa itu pentingnya dan apa kaitannya dengan Al-Quran? Tentu Al-Quran ini menjadi dasar hidup bagi kaum muslimin, kaum yang beriman. Terutama khususnya di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana Al-Baqarah 185 tadi. Dan sebagian di antaranya adalah kemukjizatan dari angka atau bilangan yang ada di Al-Quran. Sebagai contoh, kita ini tahu bahwa ini merupakan hasil pengukuran para ahli di dunia, bahwa air lautan itu terdiri atas hampir 71% dibandingkan daratannya sekitar 29% total dari keseluruhan bumi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah menyebut sebanyak 32 kali
yang terkait dengan air atau laut atau lautan, al-bahr, dibandingkan dengan daratan yang telah disampaikan sebanyak 13 kali. Total kali keduanya adalah 45 kali. Dan kalau kita lihat sebesar 32 per 45 kali 100%, yaitu 71%, yang sangat dekat sekali dengan data real dari bumi kita saat ini. Dan daratan hampir 29%. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, memang kecocokan atau kesesuaian ini. Dan yang perlu kita dasari adalah, andaikan atau ketidakcocokan, yang benar tetap adalah agama Islam dan Al-Quran itu sendiri, bukan bumi, laut, atau daratan itu. Namun, kita ketahui Allah sengaja menuliskan sebanyak 32 kali, 13 kali di dalam Al-Quran, menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Bukan sekedar lughah, bukan sekedar balaghah, bukan sekedar fikih, tapi ilmu pengetahuan perlu kita tuangkan untuk mempelajari makna-makna yang terus makin dalam, makin luas di dalam satu ayat sekalipun. Bapak Ibu sekalian, lalu apa kaitannya ayat Al-Quran ini dengan Blue Energy? Dari jumlah ayat ini, sebanyak 32 ini, kita ketahui sebanyak 71% itu menjadi bagian yang sangat besar di antara atau dibandingkan dengan daratan. Namun kita mungkin sejauh ini masih fokus kepada daratan, karena rezeki atau karunia itu tidak hanya di daratan, dan Allah telah menukilkan di dalam Al-An'am, Al-Baqarah, dan ayat-ayat yang lain, Al-Jathiyah 5 dan seterusnya. Coba kita lihat para pemirsa sekalian. Namun sebelum kita jauh lebih daripada itu, kita coba lihat apa itu Blue Energy. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih luas terkait Blue Energy. Namun kita bisa sarikan bahwa energi yang bisa dihasilkan, yang didistribusikan, yang disimpan, dimanfaatkan, yang berasal dari air atau laut, itu kita namakan Blue Energy. Caranya atau modifikasinya sangat banyak sekali. Misalnya water splitting, water purification, ocean wave energy, atau hydrogen production, storage, distribution melalui berbagai cara, nanopore osmotic, piezo based generators, katalis, photokatalis, electrolysis, osmosis, dan dalam bentuk lain misalnya steam reforming. Ini adalah bentuk lain dari awan gas dari air. Lalu bagi kita, apakah kita perlu menghadirkan, atau kalau tidak menghadirkan, apakah kita perlu menghadirkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, akal yang kita miliki, ilmu yang telah kita pelajari selama ini untuk membantu kita lebih paham terhadap ayat Al-Quran? Memang ada dua kubu, ada yang setuju dan tidak setuju. Kita tidak membahas selama ini, namun ada baiknya kita tengok beberapa ayat Al-Quran ini. Misalnya Al-An'am 99. Artinya sebagai berikut. Dan dialah yang menurunkan air hujan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Segala macam tumbuh-tumbuhan. Lalu kami loncat Bapak Ibu. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dari 32 ayat itu, dan yang kami tampilkan di sini, hampir setiap ayatnya pesannya adalah air, laut, untuk rizki, untuk karunia, dan juga untuk orang beriman, orang berakal, orang yang memikirkan, orang yang bersyukur. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Al-Baqarah 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan pengisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang memikirkan. Masya Allah. Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah
Kasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh la ayatil liqaumin yaqilun. Ayat yang lain Al-Baqarah 22 juga pesan yang serupa, Al-Jathiyah 5 juga pesan yang serupa. Demikian juga di ayat yang ini Allah telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya. Dan pesan kami untuk kita tegaskan, kita kendalikan, kita pahami bersama, yaitu kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya agar kamu bersyukur. Min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian, singkatnya, ayat-ayat yang terkait dengan blue energy, terkait dengan air, laut, ini terkait dengan rizki dan karunia Allah. Tentu kita di bumi ini untuk beribadah, tapi kita setelah sholat juga diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki. Di muka bumi berarti bukan hanya daratan. Di Al-Jumu'ah ayat 10 itu pesannya bukan hanya daratan. Kalau di ayat-ayat yang kita tampilkan di sini itu termasuk laut yang sebanyak 71%. Mungkin sebagian dari kita telah memanfaatkan, mungkin hanya sekedar berlayar menangkap ikan atau memindahkan barang untuk berdagang. Tapi di dalam pesan-pesan ini kaitan dengan blue energy, kita mungkin belum sama sekali memanfaatkan, atau baru sebagian kecil kita memanfaatkan air atau air laut atau dalam bentuk apapun yang ada di bumi ini atau yang di antara bumi dan langit ini. Bapak Ibu sekalian, kami tidak ingin membuat kesimpulan. Kami buat sebagian dari rangkuman pembahasan singkat kita kali ini untuk menjadi sebuah pemikiran, pertimbangan kepada kita semua. Masih banyak ayat yang belum kita bahas. Yang kita bahas pun hanya sekilas. Hampir sebanyak 32 ayat terkait dengan blue energy. Mungkin kita perlu memaknai lebih luas yang terkait dengan air, laut, awan, uap, angin. Kita perlu kaji lebih lanjut terkait dengan perluasan makna dari karunia atau rizki yang dari laut, lautan, awan, asap, dan sebagainya. Kita perlu riset lebih lanjut, terutama kaum muslimin, untuk membangun, menguatkan blue energy, blue economy, agar kita yang betul menjadi orang Islam yang lebih Islami. Bukan sekadar lebih Islami, tapi menjadi orang Islam yang lebih Islami. Kita berharap, sekalipun kita sudah termasuk orang beriman, berakal, berpikir, bersyukur, berharap dengan memaknai, mentadaburi, dan memanfaatkan dari karunia dari rizki air laut ini untuk blue energy, blue economy, dan khususnya untuk meningkatkan keimanan, akal, ilmu, pikiran kita, dan sehingga kita terus menjadi umat yang bersyukur dan bertakwa, sehingga kita tugas di dunia menjadi orang yang mengabdi kepada hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Tahu. Maka kita tahu bahwa yang kita ikuti hanya sedikit, bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa kita hanya mengetahui sedikit, karena Allah lah yang Maha Tahu. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagi kaum muslimin di bulan Ramadan, karena Ramadan itu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran memberikan kepada kita 71% itu lautan, air, yang menjadi bagian kita yang baru sedikit sekali yang kita ketahui, kita pahami, kita maknai, dan kita manfaatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, semoga tantangan ini memang menjadi tantangan kita semua agar kita menjadi orang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.